Seperti yang kita ketahui, bahwa paham komunisme merupakan suatu ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara kita. Penganut paham ini berasal dari Manifesto Komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848. Komunis sebagai sebuah analis pendekatan atas perjuangan kelas dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. Dalam sejarah negara kita, paham komunis pernah ada dalam eksistensi partai politik dibentuk setelah Indonesia merdeka yang dikenal sebagai PKI atau Partai Komunis Indonesia. PKI pernah berkembang amat pesat. Di tahun 1955, pada pemilu pertama, PKI menjadi partai besar di Indonesia setelah Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Namun, dalam waktu yang singkat, PKI akhirnya jatuh dan dibubarkan serta dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S PKI. Peristiwa ini menewaskan 7 jenderal Angkatan Darat. Sampai saat ini, komunisme di Indonesia masih terlarang. Pemerintah Indonesia membuat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 untuk melarang dan mencegah komunisme di Indonesia. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI. Dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, atau Leninisme. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menegakkan aturan tersebut untuk mewaspadai dan mencegah munculnya kembali paham komunisme di Indonesia. Salah satunya adalah dengan tegas memerintahkan kepada aparat keamanan untuk menangkap penggunaan dan penyebaran atribut palu arit yang dinyatakan sebagai simbol PKI. Namun, sebagian masyarakat menganggap bahwa kita tidak perlu terlalu panik terhadap munculnya simbol palu arit dengan alasan bahwa hal ini terjadi karena ketidaktahuan oleh pihak yang menggunakan atau memunculkan simbol tersebut. Ini bisa menjadi alasan juga kenapa perlu ada lagi pelajaran sejarah tentang komunis dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Generasi 70-90-an yang masih mendapat pelajaran tentang komunis di sekolah tentunya lebih paham dan mewaspadai timbulnya kembali paham komunis. Apalagi saat ini penyebaran berita melalui media online sangat susah terbendung dan bisa diakses siapa saja, terutama generasi milenial. Kasarannya ketika bangun pagi saja anak-anak remaja cenderung langsung buka HP dan lihat media online. Tentunya ini harus menjadi perhatian pemerintah bahwa propaganda paham komunis bisa dilakukan melalui media online dengan sasaran generasi milenial kita. Jadi, sebagai warga Indonesia sepatutnya kita membuka wawasan bahwa simbol palu arit jangan lagi kita gunakan, apalagi hanya untuk gaya-gayaan saja. Ini bisa saja memancing suatu pihak yang menginginkan PKI bangkit lagi sebagai bahan propaganda bahwa mereka kembali eksis sebagai neokomunis atau PKI gaya baru. Komunisme identik dengan simbol palu dan arit. Simbol palu dan arit kerap digunakan sebagai lambang di bendera negara maupun partai komunis di dunia. Simbol palu memiliki makna mewakili buruh, sedangkan arit sebagai simbol petani. Simbol palu dan arit muncul saat revolusi Bolshevik Rusia pada 1917. Menyilang gambar palu dan arit sebagai tanda bersatunya kaum buruh dan petani saat terjadinya revolusi di Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Simbol ini kemudian menjadi identitas para pekerja kasar sebagai solidaritas, pemersatu, dan penguat hubungan antar masyarakat. Besarnya pengaruh revolusi palu dan arit mengakibatkan orang mengidentikan hal itu sebagai simbol pemberontakan. Dalam perkembangannya, simbol itu tidak hanya digunakan oleh kaum pekerja, tapi juga kaum pelajar saat menolak kebijakan pemerintah. Bahkan, simbol ini juga digunakan oleh kaum sosialis yang menjunjung tinggi kesetaraan status. Sekitar tahun 1922, tentara Rusia yang biasa dikenal Tentara Merah meresmikan simbol palu dan arit yang menyilang dimasukkan ke dalam lambang partai politik, yang kemudian juga dimasukkan ke dalam bendera negara Uni Soviet.
Lalu, lambang ini memiliki arti lain yang menyatakan bahwa Partai Komunis menjunjung tinggi para pekerja kasar. Alasannya sudah pasti, mengharapkan pendukung partai dapat dihimpun dari para buruh dan petani yang cenderung memiliki massa lebih banyak. Hal itu menyebabkan simbol palu dan arit pun berubah fungsi dan makna sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai alasan logo Palu Arit dilarang di Indonesia beserta arti dari logo Palu Arit. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda dan mohon maaf apabila ada kata salah dari saya, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.